Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia terutama bagi para pasangan baru, ini pastinya lagi bahagia-bahagianya ya. Merencanakan banyak hal, kira-kira nanti mau punya anak berapa, mau seperti apa. Nah, ini kan suatu hal perbincangan yang pastinya jadi suatu hal yang hangat di dalam sebuah keluarga baru. Sebenarnya idealnya apa saja sih yang patut diperbincangkan? Perencanaan-perencanaan seperti apa yang nantinya bisa jadi satu rencana yang bisa diwujudkan dan istilahnya berpengaruh sangat baik untuk kelangsungan keluarga ke depan. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita Anti Jovita. Langsung kita sapa ya. Anti, apa kabar? Halo Dika, saya luar biasa baik. Dika gimana kabarnya? Biasa, aku juga luar biasa baik. Anti, ini untuk para pasangan baru kita patut ikut berbahagia ya. Dan untuk pasangan baru pastinya sedang menggebu-gebu nih untuk merencanakan sesuatu, berpikir, bermimpi nanti mau kayak apa ya keluarganya ya. Sebenarnya dalam sebuah keluarga, khususnya keluarga yang memang pasangannya baru, apa sih yang sebenarnya harus mulai dipersiapkan? Mungkin dari sebelum menikah ini udah harus dipikirkan, karena ini kan ada dari dua budaya yang berbeda, biasanya juga dari kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Sebenarnya apa yang perbincangan yang memang patutnya dilakukan, diperbincangkan untuk bisa jadi satu rencana-rencana yang menarik ke depannya? Iya, betul sekali yang dikatakan Dika, bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga kan tidaklah mudah ya. Betul. Mungkin pada saat memutuskan untuk menikah memang mudah, tapi bagaimana dilalui setelah itu, nah itu yang merupakan suatu hal yang memang harus terus diperjuangkan dan diusahakan. Oleh karena itu tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Nah, berkaitan dengan persiapan ini, setiap keluarga memang punya perencanaan yang berbeda-beda, tapi secara umum yang harus dipersiapkan adalah pertama tentunya dalam kondisi fisik terlebih dahulu. Fisik artinya masing-masing pasangan itu siap dari usia pernikahannya terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita lihat dari acuan pemerintah atau BKKBN, berarti untuk wanita minimal 21 tahun, untuk pria 25 tahun. Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua adalah kesiapan finansial. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena memang membangun sebuah rumah tangga akan banyak hal, pengeluaran-pengeluaran perekonomian, finansial, sehingga ini adalah hal yang mendasar tentunya. Jadi yang perlu dipersiapkan oleh pasangan berkaitan dengan hal ini adalah sebaiknya terbuka terlebih dahulu nih sebelum menikah tentunya, mengenai bahwa contohnya kondisi keuangan saya kurang lebih ada di angka berapa, kamu di angka berapa, dan kemudian nanti siapa yang menjadi manajer keuangan, siapa yang jadi kasir keuangan, karena kan beda ya fungsi antara manajer sama kasir. Manajer adalah dia yang melakukan perencanaan, misalnya contohnya ada 6 pos gitu, kemudian akan misalnya untuk investasi diinvestasikan kemana, kemudian untuk pengeluaran budgetingnya berapa, persentase untuk pengeluaran pos-pos setiap pos 6 pos itu ada berapa-berapa, itu adalah manajer. Tapi kalau kasir adalah dia yang melakukan pembayaran gitu, jadi tagihan-tagihan dan sebagainya dia yang, sehingga memang harus kerjasama nih antara manajer sama kasir. Siapa yang manajer, siapa yang kasir ditentukan terlebih dahulu. Tidak selalu biasanya apakah manajer harus suami, kasir berarti istri, nggak selalu. Bisa juga sebaliknya, tergantung kesepakatan bersama. Itu terlebih dahulu. Berapa hal yang memang ditabung, apalagi kemudian misalnya dua-duanya bekerja nih. Kira-kira misalnya contohnya punya satu pos, kira-kira berapa persentasi yang harus dimasukkan ke pos tabungan bersama. Misalnya si suami berapa persen, si istri berapa persen, misalnya itu harus disepakati juga. Itu berkaitan sama keuangan atau finansial. Berikutnya kepribadian. Nah, ini juga hal yang penting nih. Karena kan menyatukan dua sifat yang berbeda tentunya sangat sulit ya. Atap gitu ya, betul sekali, benar. Kalau tidak dipersiapkan akan terjadi lebih banyak konflik tentunya. Dipersiapkan aja masih ada konflik, apalagi nggak dipersiapkan. Nah, sehingga penting sekali pada saat mempersiapkan pernikahan ini, kita buka aja bahwa misalnya contohnya aku tuh punya sifat seperti ini loh, gitu kan. Kalau aku misalnya contohnya marah, sebaiknya kamu diemin aku dulu, karena aku butuh banget namanya me time kalau aku marah. Jangan kamu langsung menjawab dengan nada tinggi, karena itu akan membuat aku jauh lebih marah dari itu. Nah, itu perlu dikatakan. Nah, sehingga pasangan tahu, oh begitu caranya, gitu. Karena memang tadi itu perbedaan kepribadian. Mungkin saja si pasangan justru sebaliknya. Oh, kalau aku marah, aku harus selesaikan saat itu juga. Aku nggak bisa tuh ulur-ulur me time kayak kamu, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi jalan tengahnya gimana nih, misalnya. Oke, ya udah kalau gitu me time aku mundurin nih. Misalnya aku cuma butuh 5 menit, tapi biarkan aku untuk sendiri dulu 5 menit, setelah itu aku akan langsung bicarakan sama kamu. Kalau kamu punya kepentingan harus diselesaikan saat itu juga. Jadi bisa dicari jalan tengahnya. Itu kepribadian. Nah, kemudian berikutnya tentang kesiapan konstitusional yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Nah, itu penting sekali. Misalnya contohnya apakah pasangan ini memang mau
punya keturunan atau enggak, gitu. Karena kan banyak sekali pasangan sekarang menikah tapi nggak mau punya keturunan. Nah itu harus dibahas di awal karena akan menjadi pelik kalau yang salah satu pasangan menginginkan keturunan, sementara yang satunya tidak mau keturunan, gitu. Nah jadi dibahas dari awal. Tujuan kita nikah apa sih? Terus kemudian berkaitan sama komitmen, itu juga harus dibahas. Misalnya kalau komitmen aku tentang kesetiaan definisinya seperti ini. Misalnya contohnya, aku itu boleh kok kamu misalnya pergi sama teman-teman kamu yang lawan jenis, teman-teman kantor kamu, tapi paling nggak kasih tau aku dulu. Kalau begitu aja aku udah tenang. Jangan sampai kamu pergi sama teman lawan jenis tapi tiba-tiba aku nggak tahu, itu akan jadi masalah. Nah jadi seperti itu contohnya berkaitan dengan komitmen dan tujuan pernikahan atau konstitusional ini. Begitu juga tentang fungsi pertemanan, misalnya hobi, ya kan dua orang ini pasti punya hobi yang berbeda. Nah kita sampaikan terlebih dahulu pertemanan kita lingkungannya seperti ini, dia nyaman nggak? Kalau nggak nyaman apa yang bisa aku lakukan supaya kamu bisa lebih nyaman di lingkungan pertemanan aku dan sebagainya. Itu sih hal-hal yang paling prinsip Jadi sebetulnya. banyak hal yang sebenarnya prinsip dan ini perlu dibicarakan untuk pasangan baru, bahkan sebelum menikah baiknya sudah sepakat gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang ini, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.